Kalau sensor itu otomatis kan tindakannya kan di operasi ya, di ruang operasi. Ruang operasi itu kan seharusnya sama ya. Terus baru setelah dilakukan tindakan dirawat lah. Di tahun 2022 ini program-program apa saja dari BPJS Kesehatan? Nanti sebelum kita bicara soal isu-isu soal BPJS Kesehatan ini, silakan Pak Eka. Program kita selain program rutin yang sudah berjalan sebagaimana mestinya melayani dan lain-lain, kita juga mencanangkan banyak kanal yang bisa diakses oleh peserta selain harus datang ke kantor cabang. Banyak sekali aksesnya, dan juga setiap hari Minggu kita ada terjun langsung, jemput langsung ke peserta dengan program yang MCS, mobile care service. Itu jadi mobilnya itu biasanya kita standby di tempat-tempat untuk menjalin peserta, untuk melayani peserta langsung. Keramaian ya, tempat keramaian. Iya, biasanya sih ke desa-desa ya namanya. Itu ada logo BPJS-nya gitu? Ada, kita pakai mobil yang MCS itu. Itu yang lagi kita endorse, kita terjun langsung ke peserta, nggak usah peserta itu. Biar peserta nggak harus repot-repot datang ke kantor. Itu ke desa-desa maksudnya? Kalau Batam kan tidak ada desa nih? Daerah-daerah. Oh daerah ya. Berarti jemput bola masuk ke daerah-daerah. Betul. Itu ke apanya? Untuk pendaftaran atau apa itu? MCS itu? Semua kita layani, dari mulai pendaftaran baru, pergantian data, kita validasi datanya di sana. Kita bisa juga menggunakan di situ adanya aplikasi kita mobile BKN, dan peserta bisa menggunakan itu ke depannya untuk melakukan self service ibaratnya. Dia melayani sendiri, dia bisa ganti paskes di sana, bisa konfirmasi juga untuk ubah kelas, begitu. Enggak, kalau yang Bapak tadi bilang soal rubah kelas itu, apa benar kemarin kan mau di apa, tak ada kelas lagi, jadi tidak ada kelas 1, 2, 3 gitu. Nah, seperti apa itu Pak? Kalau sampai sekarang saya masih, bukan karena saya untuk konfirmasi terlebih dahulu, karena memang itu masih dibuat bersama dengan Kementerian Kesehatan. Baru wacana ya? Ya, Jadi memang sekarang belum terapkan untuk di seluruh Indonesia ya. Iya. Perlu juga rumah sakit itu bekerja, BPJS rumah sakit bekerja sama mencari optik yang lebih dekat ya dengan fasilitas kesehatan itu, sehingga memudahkan peserta BPJS ini untuk untuk yang kacamata itu ya, mungkin iya, karena ini kan sudah beda kecamatan, misalnya di rumah sakit Tanah Kota tapi ngambilnya di Jodoh, itu kan sudah cukup jauh, dan itu tidak langsung jadi tuh Pak, kalau nggak salah ya, harus nunggu ya Yan ya. Terus ini Pak, biasanya kalau nggak salah memang hasil rekredensialnya itu kan ditunjukkan ke fasilitas kesehatan ya. Iya, kalau yang kacamata, pengalaman saya itu kayaknya itu ditunjuk optiknya mana itu ditunjuk dari itu ya. Ya, karena itu yang berkaitan sama. Ya, kan ini dan ini kan kayaknya ada dua pilihan. Cuma dua. Hanya dua untuk. Sudah dijelaskan sebelumnya ya Pak, untuk melakukan kerjasama itu pun kerjasama optik juga sama kan, itu kan melibatkan pihak-pihak di luar BPJS Kesehatan. Dan pengajuan untuk kerjasamanya biasanya dari optiknya, dari yang bersangkutan. Jadi dari kami BPJS Kesehatan juga tidak bisa memaksa, ayo dong kerjasama yang dekat paskes rumah sakit, ayo dong. Jadi kalau memang dia tidak mau kerjasama ya nggak bisa kita paksa gitu. Tapi mungkin masukan Bapak itu ya insya Allah untuk kedepannya BPJS jadi lebih baik lagi. Nanti mungkin kita lihat lagi penyebarannya di optik-optik itu di Batam sudah merata atau tidak. Syaratnya kan harus punya fasilitas, harus punya showroom atau apalah itu di dekat rumah sakit kan sebaiknya gitu. Tapi
Ini saya lihat yang kerjasama dengan BPJS Kesehatan ini semuanya optiknya tidak ada yang dekat rumah sakit. Justru yang tidak bekerja sama yang dekat rumah sakit, Pak. Salah satunya di Rumah Sakit Elizabeth. Itu panggil kalau nggak salah, Rumah ke sakit. panggil sama ke jodoh memang. Rumah sakit optiknya yang di depan Rumah Sakit Elizabeth itu kan ada optik, Pak, tapi bukan kerjasama. Dan di beberapa tempat dia juga seperti itu. Begitu. Ya, jadi ini kan jadi semacam ini juga sama pasien, Pak. Sulit. Yang kedua, satu kesulitan untuk pasien rumah sakit dan harus jauh ngambil kacamatanya kan. Inilah Pak masukan dan catatan lah bagi Bapak supaya ke depan mohonlah supaya optik-optik yang diajak kerjasama itu yang dekat lah dengan fasilitas kesehatan. Indah, Optik Itu Nagoya ya? Optik Internasional Nagoya, Bumi Ayu Lestari, Oh, Nagoya. Optik Wellness, Windsor, Optik Wellness. Surya, Bumi Indah, sama Malika Optikal depan Rumah Sakit Embung Fatimah. Itu. Oh, memang jauh-jauh bro. Mohon maaf, kota-kota memang nggak ada. Ditanggung oleh BPJS. Udah ada. Masih yang kayak dulu atau ada perubahan ya? Hampir seluruh sakit. Ya, hampir seluruhnya itu apa ini? Banyak Pak. Berarti Oh. saya Kan harus apakah ada penyakit yang tidak Yang tidak, maksudnya aja. ditanggung oleh tidak aja, BPJS? kayak Oh, Apakah ada yang pasti tidak? ya. Nah, kalau kan kita harus hindarin itu. Iya. Yang pasti. Iya, yang tidak ditanggung itu. Menghindari penyakit itu lah. Yang pasti kan pertama karena ada bukan penyakitnya sih, tapi unsur kenapa penyakit itu muncul. Misalnya peserta tersebut suka hobi-hobi olahraga ekstrim, itu yang nggak boleh. Terus kedua juga kalau dia narkoba udah pasti nggak boleh. Oh, kalau overdosis nggak ditanggung lah BPJS ya Pak. Itu kan senang-senang dia. Makanya gitu. Oh dia. Ini Tidak dijamin. Aborsi nggak boleh. Nih saya bacakan untuk pelayanan yang tidak dijaminnya aja ya. Iya, yang ini. Ya, pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan ortodonsi. Oh, meratakan. Oke, enggak meratakan kok. Ini estetika ini. Gangguan kesehatan penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol. Oke. Gangguan kesehatan akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau Oh. akibat melakukan hobi yang membahayakan diri sendiri. Nah, pelayanan kesehatan yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kecuali dalam keadaan darurat. Darurat. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja. Nah, itu mungkin BPJS TK juga. Yang BPJS TK lah. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta. Karena udah di jasa raja. Iya, Kerja jasa raja. maksimal 20 juta. Loh, yang mendingan ke jam sosial, ke BPJS lah. Dia beda-beda kasusnya Pak. Kalau nggak salah kalau bukan kecelakaan kerja kan udah pasti. Kalau ini kalau kecelakaan lalu Kalau lintas kecelakaan lalu lintas itu kecelakaan tunggal ya. kecelakaan tunggal itu kita jamin. Iya. Tapi Oh. kalau kecelakaan lalu lintas, jasa harga itu sebagai penyakit pertama maksimal plafonnya 20 juta. Karena beda. Kalau jasa harja itu, kalau nggak salah ya, itu rembes ya. Jadi dibiayain dulu, baru nanti diklaim. Iya. Diklaim, Kalau iya. jasa Kalau BPJS ini begitu berat, Iya. bawa ya udah ditanggung gitu kan. BPJS TK kalau nggak salah. Gitu juga. TK juga. Iya, makanya. Dia sekarang ada ini. Jadi namanya. Tapi kita nggak bisa Saudara Pak. kandung. BPJS TK Emang nggak boleh? Trauma Center. Dia namanya yang kerjasama dia namanya Trauma Center. Bukan, yang kecelakaan kerja. Kan orang yang mau pengennya larinya ya kalau harus sudah ditangani lewat BPJS gitu kan. Harus BPJS. ada surat Kesehatan. dari lembaga yang bersangkutan bahwa dia tidak menjamin peserta hidup. Baru kita bisa jamin. Soalnya jasa harja udah jelas-jelas nggak bisa jamin nih. Nah, Karena mungkin menurut jasa harja ini bukan kecelakaan lalu lintas tapi kecelakaan tunggal. Nah, itu baru bisa kita jamin. Tapi kalau dari jasa harjanya nggak ada mengeluarkan surat kalau yang bersangkutan tidak bisa dijamin oleh mereka, kita bisa jamin. Karena sifatnya kita sebagai penjamin kedua untuk kasus itu. iya. Kalau rumah sakit itu kalau kita bilang BPJS tuh kayaknya kurang ramah gitu loh. Pelayanan ya, Kayak rumah sakit. minta-minta, padahal tahu nggak Mas? Saya contoh
contohnya, gaji saya itu banyak loh dipotong di BPJS Kesehatan itu kan, dan jarak pakai gitu. Contohnya kalau kita langsung ditanya gini, umum atau BPJS? Kalau kita bilang BPJS, dia tuh kayak gimana gitu loh. Maksudnya kayak ramah gitu loh, kayak diperlama seperti apa gitu, banyak loh. Teman-teman dia kan, kebanyakan seperti itu. Hampir semua, serius. Macam BPJS itu bayarnya 3 bulan sekali gitu. Iya, saya pernah juga marah di Medan ya. Kebetulan mama saya itu rawat inap gitu. Dia kayak gimana gitu. Saya bilang, kamu tahu nggak? Gaji saya dipotong besar loh untuk BPJS ini. Saya itu nggak minta-minta gitu loh, ya kan? Maksudnya kok kamu nanya pas kamu bilang, saya bilang BPJS, kok kamu kayaknya gayanya kok kayak gimana gitu, nggak ada ramahnya lagi gitu. Itu banyak loh mas. Itu masukan juga, maksudnya kenapa mesti seperti itu rumah sakit gitu. Terus Pasti apa yang bisa dilakukan kalau kita diperlakukan seperti itu gitu. Kita sampaikan kan nanti via BPJS bisa datang situ untuk Atau saya diajak, dia pasti cemberut gitu. Nggak harus tadi ditawar dari situ kan pembuktiannya kan bisa dilihat seperti apa keramahan. Kalau kita baru masuk aja kita bisa tahu nih ini orang ini ramah atau enggaknya kan bisa ketahuan. Kalau kita udah pernah sih Pak coba jadi pasien masing-masing. Jadi kita satu kantor cabang tuh disebar ke klinik untuk tahu nih sebenarnya pelayanan mereka tuh gimana sih tanpa tahu kita sebagai pegawai BPJS gitu. Nah nanti hasil dari temuan kita itu kita input ke bagian terkait untuk ditindaklanjut ke Vaskes yang bersangkutan. Ada sempat kita disuruh semua ya, seluruh pegawai kita bantu mereka juga, kita jadi kayak peserta yang rese ibaratnya. Kita juga datang kan ada program juga bahwa kita tanpa kartu JKN kita bisa pakai KTP kan. Kita coba pakai KTP, bisa nggak? Kalau dia nggak bisa nih pakai KTP harus kartu, itu kita itu usaha kita untuk memperbaiki fasilitas kesehatan itu. Ya kalau sekarang kalau nggak salah kemarin kan di kami ada juga namanya Kak Maya itu kan yang suka ngasih informasi. Sepertinya nggak harus pakai kartu itu juga ya. Sekarang hanya dengan KTP ya. Kalau tahu masyarakat, pelayanannya kok kayak gini nih. Nah, biar menurut saya itulah bagian dari cara untuk memperbaiki kan bagaimanapun rumah sakit itu kan pelayanan. Yang utama itu kan pelayanan. Orang sudah sakit pelayanannya nggak bagus ya sakitnya tambah. Tetapi kalau pelayanannya bagus dia senyum gitu kan. Belum disuntik aja udah sembuh dia. Nah gitu kan. Sebetulnya ya saya akuin sih memang BPJS Kesehatan masih berusaha untuk sosialisasikan secara besar-besaran secara masif. Tapi kan juga harus banyak keterlibatan dari pihak-pihak lain gitu. Dari BPJS Kesehatan sendiri sih sampai datang ke kantor desa, ke tempat-tempat keramaian tidak ada yang kita undang juga mereka. Ke badan usaha juga kita sosialisasikan semua dari bidangnya P4 perluasan itu kita sampai badan usaha semuanya sudah kita lakukan. Cuman kan ada oknum-oknum tertentu yang cuek kalau terkait BPJS Kesehatan selagi dia masih sehat ya. Kalau sehat itu biasanya kita sudah sosialisasikan ayo datang memang dengar dan lain-lain ya. Dari pihak media pun kita banyak. Kita sebarluaskan di media, dari koran, dari YouTube tadi. Kalau ada nggak yang kotak-kotak pengaduan dari BPJS atau pakai SNP bisa lewat Pegawai JKN atau bisa lewat saluran informasi penanganan pengaduan atau hubungi yang tadi Pak petugas BPJS 1 namanya kalau kita yang nomornya itu ada di setiap rumah sakit. Tinggal hubungi aja. Fraud dan lain-lain itu memang kita banyak pihak yang melihat pelayanan rumah sakit ini sudah bagus, oke bisa kerjasama atau bisa melanjutkan kerjasama. Tapi kalau memang ternyata poin-poinnya pas di total akhir nggak memenuhi target nih, nggak mencapai batas minimal skornya, oke kita putus. Karena banyak pihak yang menilai dari BPJS sudah seperti itu, dari fasilitas pelayanan dan lain-lain. Tapi kalau memang ada oknum-oknum yang tadi Ibu sebutkan ya solusinya hanya mengadukan. Nanti kita maksudnya kita sosialisasikan pelan-pelan juga. Dari fungsinya dari BPJS Kesehatan sendiri
sebetulnya sudah kita maksimal sih untuk menjaga partner-partnernya tetap kita kan partner mitra gitu. Ini PR kita bersama, bukan di satu pihak aja. Dari BPJS Kesehatan sendiri kan setiap ingin menandatangani perjanjian kerjasama dengan BPJS Kesehatan, itu fasilitas kesehatan itu akan kita lakukan pengecekan dengan poin-poin yang sudah kita tentukan. Itu namanya credentialing, atau kalau memang ingin melanjutkan kerjasama kita re-credentialing. Itu kita jaga tuh betul-betul poin-poinnya. Setiap poin itu, setiap indikator yang harus dilengkapi oleh fasilitas kesehatan yang ingin bekerja sama itu, ada poin-poinnya tuh. Sampai dengan poin itu kita jumlah tidak memenuhi standar, kita tidak bisa kerjasama lagi. Putus ya? Diputusin. Iya, atau tidak bisa kerjasama kalau untuk awal. Itu fungsinya dari BPJS Kesehatan sendiri sudah berusaha seperti itu. Maksudnya, dan saat proses credentialing atau re-credentialing itu nggak hanya BPJS Kesehatan. Kalau nggak salah dia sama Persi ya? Sama Dinkes dan Dinkes Klinik kalau untuk tingkat pertama. Kalau untuk tingkat rujukan kita sama Persi juga Pak. Aturan yang lebih update sebetulnya ada di ranahnya. Kita kan ada 2 bidang, itu ada PMP dan PMR. Untuk yang rujukan, untuk PMR itu biasanya PMR itu rujukannya? Bagian rumah sakit. PMP itu fasilitas kesehatan primernya yang pertama. Itu masalah klinik dan lain-lain. Itu kan aturan-aturan itu kan dinamis ya, bergerak terus ya. Itu memang ke mereka yang lebih tahu sebetulnya. Tapi kalau misalnya tiba-tiba konfirmasi tadi yang kacamata plus ya, mungkin saya pastikan dulu. Padahal kan orang tua kan banyak plus. Kalau kayak kami kan yang udah berumur nih, pasti kan plus lebih banyak kan daripada minus. Maksudnya kacamata baca. Mungkin karena plus lebih murah mungkin ya. Iya. Justru artinya dilolosin lah. BPJS nggak mau tamu. Dapurnya katanya warna Itunya nggak lurus, nggak lurus ya. olahraga. Karena futsal itu. Karena sekarang apakah memang olahraga itu tidak, kalau ada accident saat berolahraga itu nggak ditanggung Pak? Diajukan aja, tetap diajukan ke BPJS Kesehatan biar tim-tim terkait yang mengkajinya itu ditanggung atau tidak gitu loh. Kan ada kronologisnya, dia akan baca olahraganya karena kenapa gitu loh. Kalau hanya disebutkan karena futsal kan kita nggak tahu, kita harus tahu tuh momen-momen terjadinya karena kenapa. Nah, apakah dia kan nggak tiba-tiba dia nggak pakai breaker, nggak pakai Ditolak sepatu kemarin. ternyata Kalau dia pakainya lengkap Pak, cuma dia pas istirahat dia duduk Serangan jantung. serangan jantung. Oh, sebetulnya kalau dari saya ya, kan setiap peserta atau setiap orang kan harus aware dengan kesehatannya sendiri. Jadi mungkin ya memang cek-cek rutin itu kan wajib, sebetulnya sudah wajib lah dilakukan kita. MCU dasar lah, kita ada sakit jantung dan namanya yang tadi itu mungkin masuk ke golongan yang menyakiti diri sendiri, kemudian menyakiti diri sendiri. Ya, jadi kan memang bukan yang larang ya. Kalau memang si peserta tahu dia ada kelemahan jantung dan lain-lain, kan hal-hal seperti itu mungkin dihindari atau dikurangi. Kalau BPJS sendiri ada nggak program untuk medical Iya, check up? medical check up. MC? Tak ada ya? Kalau zaman dulu ada kayaknya ya? Nah, BPJS waktu dulu jam sosnya ada. Oh, nggak ada ya? Oh, itu program BPJS TK untuk Ya. tenaga kerja, Oh. untuk melindungi tenaga kerja. Iya, iya. Iya, kenapa nggak ada? Ya harusnya ada gitu. Contohnya mungkin cuma bisa sekali setahun seperti itu gitu. Tapi ditentuin aja, contohnya kolesterol sama mungkin asam urat sama mungkin darah gitu. Boleh dong diusul ya kan? Memberikan stimulus, ya udah silakan bayar secara mencicil gitu ya. Tanpa bunga kan Pak? Iya, bukan sih. Jadi saya bukan Nanti kita tapi itu. kita pakai bunga nanti di demo lagi. Tanpa bunga. Iya, kalau yang sebelah kan bahkan telat bayar pun ada denda yang bisa berjumlah. Kita enggak. Terus apalagi Pak? Ngatur cicilannya kita yang ngatur sendiri atau ada ketentuan? Iya. Dipilih sendiri dan Dipilih tidak Dari sendiri. JKM itu ya, mobile itu ya. Pilihannya. Dan itu setelah kita Jangan cicil kita. Bukan kita maksudnya, kan ada yang mandiri itu kan, Oh. ada mungkin berbulan-bulan atau apa nggak bayar kan. Iya,
setelah kita melakukan program rehab dan setelah pembayaran pertama kan kartunya langsung aktif. Tapi diselesaikan. Takutnya gara-gara aktif dia memakai pelayanan nggak diterusin ke sisi lagi. Lebih kalau rehab tunggu bayar semua baru aktif. Oh gitu ya? Iya, selesai. Rehab itu tunggu. Tunggu bukan selesai. Berarti ininya nggak bisa dipakai. Enggak. Oh, kita berobat tetap ditahan, nggak bisa. Statusnya non aktif sampai cicilannya selesai. Oh, Ya, artinya belum bisa digunakan untuk Tapi berobat. kasihan dong, nggak bisa mereka berobat gitu. Padahal mereka itu gitu jalan enggak itu? Iya, maksudnya kan karena kondisi tadi itu, kondisi pandemi itu kan cukup 2 tahun itu kan cukup berat bagi maksudnya orang. Nah, saya pikir kalau pokoknya cicilan pertama atau cicilan keberapa udah bisa aktif gitu kan. Nggak bisa ya. Sebetulnya gini sih, kita diskusi terbukanya sebetulnya banyak nih. Kita bagi kelas 1, 2, 3, kalaupun kelas 3 tidak sanggup, kita kan bisa ditanggung pemerintah. Iya. Silakan Iya, daftar ada. gitu, silakan urus dengan Iya, syarat-syaratnya ada. kan ABCD itu kan dilengkapi dulu tuh. Bisa kita ke dinas sosial atau ke langsung, kita pasti akan ada jalan keluar gitu. Silakan diskusikan aja. Kalau memang perlu diskusi ya kita peserta tersebut bisa kita langsung ke kantor cabang. ya kalau ini ya pengalaman yang disampaikan oleh orang-orang saat pendaftaran untuk mandiri nih ya. Iya. Saat pendaftaran itu kan harus online gitu kan, mendaftarkannya. Ya, Bisa, tidak, iya memang kebanyakan atau iya online. Nah, sedangkan untuk mungkin di daerah itu kan agak kesulitan karena ada ya orang-orang yang belum macam mana itu, Pak? iya solusinya bisa dia telepon ke care center kita 105 atau ya bisa datang ke kantor cabang. Kita jelaskan situasinya kalau memang yang bersangkutan tidak bisa secara online, nanti kita ajarkan. Bukan berarti dari kanal ini tertutup, kan kita punya kanal untuk Oh, kita. berarti konvensional bisa, digital bisa gitu ya. Nah, oke. Tapi tempat-tempatnya di mana itu, Pak? Lokasinya apakah harus ke BPJS yang di Batam Center atau kemana? Ke lokasi BPJS Kesehatan Batam Center. Batam Center yang itu ya. Kalau ingin datang langsung ya, Iya. ingin diskusi, ingin menanyakan permasalahannya di mana solusinya, silakan datang. Atau kita biasanya yang tadi itu kita datang ke tempat-tempat terjun langsung itu dengan BPJS, silakan cari mobil kita yang logonya BPJS Kesehatan. Kalau yang BPJS ini kan masa kelas-kelasnya itu tidak ada anunya ya. Karena gini, bagaimana tahu BPJS untuk persoalan ada namanya apa, nasabah klaim tadi ini BPJS ini peserta yang nakal gitu. Karena apa? Misalnya dia harus cuci darah yang seminggu harus cuci darah gitu kan. Tapi dia akhirnya dia ambil kelas rendah kelas 3. Padahal dia orang mampu tuh. Nah seperti apa? Kan padahal mestinya kalau nggak salah semangatnya kan subsidi silang tuh ya, yang orang kaya membiayai yang orang miskin gitulah, modelnya seperti itu. Tapi ada orang kaya nih ngambil kelas 3 karena dia harus cuci darah. Tetapi saat nanti dia rawat inap, dia naik ke kelas 1 gitu. Seperti apa? Kalau di aturannya kita tidak boleh bisa naik kelas langsung lengkap 2, Pak. Oh. Dari kelas 3 dia bisa naik kelas dengan kelas 2 ke kelas 2 dengan kondisi-kondisi tertentu. Oh ada syarat. Ada Apa itu? syarat-syaratnya. Kalau nggak salah ya memang ketersediaan kamarnya juga. Kalau Oke. memang kelas 3-nya masih ada dia akan ke kelas 3, tapi kalaupun nggak ada dia bisa upgrade ke kelas 2. Kelas 2. Hanya sampai ke kelas 2, tidak boleh ke kelas 1. Tetapi misalnya dia di kelas 3, dia ada kamar, tetapi dia ingin naikkan ke kelas 2, itu kan diperbolehkan juga. Iya, tapi kan hanya 1 kelas tuh. Iya, oke. Satu Itu kelas. kita memagangnya di situ. Tadi yang menarik adalah kalau peserta mandiri yang Bapak bilang, kita bisa ngeceknya di mana. Ya sejujurnya kan kita nggak bisa, kita hanya bisa mengecek dia mampu atau tidak dari gaji. Berarti itu kan peserta pekerja penerima upah yang bisa kita tahu betul. Iya, dari betul. penghasilan. Tapi kalau mandiri kayak peserta mandiri dia buka warung, dia standby di pasar, kita nggak tahu nih penghasilan
perharinya berapa, per bulannya berapa, ternyata dia orang harian. Iya. Itu sampai sekarang kita masih cari solusinya. Semoga kedepannya kita bisa tahu untuk mendeteksi mana yang mampu, mana yang kurang mampu, dan kelas-kelas sesuai. Tapi memang kita juga nggak bisa melarang juga. Memang itu haknya, kalau dia mau kelas 1 ya memang itu haknya. Kelas 2 dia juga berhak, kelas 3 dia juga berhak. Kelas tadi. Iya. Di masyarakat tuh menganggapnya kelas-kelas itu hanya untuk ruang rawat inap saja, bukan untuk perawatan. Itu benar nggak? Betul. Kamarnya aja itu yang kelas ya. Iya. Terus perawatnya nih ya, yang kerawat itu ya, dokternya itu. Maksudnya dokter, obat-obat dan yang nah, lainnya itu sama. sama aja ya. Sama semua kelas sama. Iya, Ya. masih kan. Cuman yang membedakan memang kualitas, Kamarnya. kualitasnya ya sih. Jenis Kamarnya. kamarnya. Jenis Kamarnya aja maksudnya. Kalau dokter, obat semua sama. Antara kelas 3, 2, 1. Sama. Oh. Sampai sekarang sih saya belum nemu ya klasifikasi dokter. Saya dokter kelas 3 nih. Karena ini pengalaman Nggak saya mungkin juga nih, Mas. obatnya mungkin nggak tahu dibedain gitu enggak ya sama. Ya, karena ini pengalaman saya juga di salah satu rumah sakit swasta. Tindakan dokter sudah dilakukan ini. Itu seperti sesar lah istri saya yang melakukan. Sesar sudah, bayi sudah lahir. Untuk nginap, untuk rawat inapnya saya minta naik kelas. Penjelasan dari pihak admin rumah sakit mengatakan bisa dengan cara menambah biaya ya nanti. Cuman di situ kalkulasinya menambah biayanya, yang tadi operasi sesarnya mereka anggap itu kelas 3. Yang pertamanya kelas 3 nih. Saya kan belum minta ini sebelumnya. Tapi setelah saya minta pindah kelas, operasi sesarnya dianggap kelas 2 nilainya. Seharusnya memang hanya Hanya kan kamar. harusnya tambah biaya kan. Oh, berarti itu Permainan. internal rumah sakit, kebijakan internal rumah sakit. Ya tanpa sepengetahuan BPJS. Kan tadi kan kalau sesar itu otomatis kan tindakannya kan di operasi ya, di ruang Iya. operasi. Ruang operasi itu kan seharusnya sama, Sama, ya. iya. Terus baru setelah dilakukan tindakan dirawat lah. Iya. Baru masuk ke Kelas 2. kamar-kamar rawat Kamar-kamar itu yang kelas. kelas 1 dan Iya. 3. Nah, itu harus dipastikan lagi sih. Saya masih belum tahu nih permasalahannya dari mana, Iya. tapi Harus bisa dicek jadi. lagi Pak Iya. kalau ini. Nah, kalau diketemukan seperti itu, boleh nggak kita contohnya benar-benar itu contohnya menyalahi lah gitu kan? Seperti Bapak bilang tadi kan kelasnya yang harusnya kita dikenakan biaya tambahan kan karena kita. Nah kalau kita ketemukan seperti itu bisa nggak kita pengaduan ke BPJS Bisa, Kesehatan? bisa sekali. Bisa ya. Tapi itu kan yang nanggung si Mandiri itu kan. Perawat inap juga kondisinya sebelum tindakan, jadi kita harus cek dulu nih kronologinya gimana. Harus pinter lah Kalau ya. saya itu Maksudnya sih smart buyer katanya harus merubah tanya dulu apa merubah aja perawatan yang itu kita setelah bilang. tindakan saya. 2 sekian, berarti nanti penambahannya sekian Pak. Jadi saya berpikir penambahannya ya cuma ini. Ternyata habis itu dijelasin lagi sama yang bagian administrasi nanti. Berapa persen? Enggak, dia sudah langsung nilai. Angka, ya? Langsung Karena angka. mungkin kita bayarnya inasi BPJS ya Pak. Jadi kita ada tim PIPP rumah sakit. Di situ dia biasanya standby di rumah sakit, dia berjaga di situ. Ya, ada. Ya, ya. Memang dia pakai rompi kan. Enaknya memang kalau bisa menemukan pegawai kita tersebut langsung diadukan. Kalau mau rawat Dia inap, langsung dicari tahu kronologis. kalau mau rawat inap kalau nggak salah harus melapor dulu ke situ kan? Ke BPJS-nya itu kan? Enggak, Pak. Enggak ya? Itu cuma untuk keluhan aja sih. Oh. Dia keliling untuk menanyakan kepuasan peserta terkait pelayanan BPJS di rumah sakit itu. Oh. Tahu masyarakat, pelayannya kok kayak gini nih. Nah, biar menurut saya itulah bagian dari cara untuk memperbaiki, kan bagaimanapun rumah sakit itu kan pelayanan. Yang utama itu kan pelayanan. Orang sudah sakit, pelayanannya nggak bagus, ya sakitnya tambah. Tetapi kalau pelayanannya bagus, dia senyum gitu kan. Belum disuntik aja udah sembuh dia. Nah, gitu kan.